Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La nabiyya ba'dah. Sadaqallah, sadaqallahul azim. Ma'asyiral mu'minin dimanapun antum berada, syukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan pengajian kita ini, sebagaimana kita ingin mengetahui tentang huru hara dan kesiapan kita dalam menyambut akhir zaman nanti. Kesempatan kali ini kita sudah sampai pada proses tentang proses panjang Imam Mahdi menjelang dibaiat. Tentang kita melihat huru haranya bagaimana, sampai ada ditenggelamkan pasukan di Baidha atau di Madinah, kemudian ada ad-dukhan, peristiwa asap dan hujan meteor. Nah, pada kesempatan kali ini, setelah kita mengetahui secara jelas, rinci dari part-part sebelumnya, kita sampai kepada proses yang namanya pembaiatan Imam Mahdi. Dan ini ada satu skema yang menarik. Ternyata para ulama sudah mendalaminya. Mungkin tidak beberapa orang yang ingin menyampaikan, tetapi di sini ada skema yang unik, lucu, menarik, tetapi ini menjadikan iktibar kepada kita, pengajaran kepada kita tentang bagaimana persiapan kita mengetahui ini. Dan ini adalah sebuah keilmuan yang memang menjadi dasar kita dalam mengetahui dan bersikap nantinya. Di sini ada di dalam kitab yang berjudul Al-Isya'ah li Ashrat As-Sa'ah, karya dari Asy-Syarif Muhammad bin Rasul Al-Barzanji Al-Husaini, menggambarkan bahwa bagaimana proses pembaiatannya Imam Mahdi. Jadi Muhammad bin Abdullah atau Al-Mahdi atau Imam Mahdi itu kan hijrah dari kota Madinah ke kota Mekah. Dikarenakan apa? Di proses Madinah ini sudah terjadi yang namanya keributan antara putra khalifah, atau terjadi masalah kerajaan di sana. Khilafah di sana sedang bermasalah. Jadi ada perdebatan, ada keributan yang luar biasa, sehingga fitnah yang bertebaran ini mengkhawatirkan Imam Mahdi, dan Imam Mahdi berpikir, daripada saya nanti ikut serta atau dibunuh, mending saya lari ke Madinah. Jadi pergilah Imam Mahdi dari Madinah ke Mekah. Pada saat yang sama, di situ di seluruh penjuru dunia ini ada 7 ulama besar yang nantinya itu sudah diikuti, atau bahasa lainnya sudah ada perbaiat kepada 7 ulama tersebut, yang masing-masing mereka tuh tidak saling mengetahui. Jadi 7 orang ini itu punya pengikut. Nah, dari 1 orang pengikut itu kurang lebih jumlahnya tuh di antara 311-an sekian. Jadi sudah di atas jumlah 300 per setiap ulama. Jadi kalau 7 kali 3 kurang lebih 2100 atau 2000 lebih jumlah para pengikutnya. Nah, 7 orang ulama ini itu pergi ke kota Mekah. Mereka nggak ada janjian. Mereka pergi, di dalam kitab tersebut bahwa sudah pergi ke kota Mekah dan mereka bertemu. Kaget. Jadi mereka saling bertanya nih, di sini mau ngapain atau sebagainya segala macam. Jadi terjadilah komunikasi di antara mereka, dan ternyata mereka sependapat bahwa sedang mencari orang untuk menyelamatkan umat dari huru hara akhir zaman yang luar biasa ini. 7 orang ulama dari berbagai penjuru dunia yang sudah memiliki pengikut pergi ke kota Mekah, berkumpul mencari 1 orang yang sama. Nah, pada saat itu sudah mereka berkumpul dan sudah saling diskusi, mereka mulai bertanya kepada masyarakat. Ditanya kepada masyarakat, Pak, melihat orang yang dengan ciri-ciri begini nggak, dahinya agak lebar, hidungnya sedikit mancung, tingginya sedang, badannya proporsional, orangnya nanti bersikap begini, sebagaimana sebagian sudah kita jelaskan di part-part sebelumnya, sehingga masyarakat menunjuk, itu orang yang kamu cari, itu orangnya. Ulama nih, oh ini orangnya, ya sudah. Pergilah 7 orang ini langsung nyamperin atau bertemu kepada Imam Mahdi tersebut atau Muhammad bin Abdullah. Dia bertanya, apakah betul engkau Imam Mahdi? Apakah betul engkau Al-Mahdi? Al-Mahdi menjawab, bukan. Saya bukan. Jadi merasa seperti ini, Imam Mahdi pergi ke kota Madinah. Lari dari 7 orang tersebut. Pergi ke kota Madinah. Diikutin orang 7 orang ini, ikut lagi ke kota Madinah. Nah, sudah sampai di Madinah, menanyakan hal yang sama. Balik lagi ke kota Mekah. Bertanya lagi ke kota Mekah, sama Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi ini lari, ya mungkin bisa kita bilang seperti kucing-kucingan lah. Jadi
nyari Imam Mahdi nggak mau, pergi Imam Mahdi ke Madinah. Imam Mahdi Madinah dikejar lagi ke Madinah, Imam Mahdi nggak mau, balik lagi ke Mekah. Nah seperti itu, ada proses kucing-kucing atau mengejar. Ya Allah alam, ini adalah skema Allah yang luar biasa, menarik, saya anggap unik. Kok Imam Mahdi langsung mengatakan, kenapa dia langsung tidak mengatakan, iya saya Imam Mahdi. Kalau sekarang kan banyak, ketika banyak yang berbaiat kepada si A, marilah kita berbaiat kepada si B, ini adalah Imam Mahdi, ini adalah Al-Muntazar yang kita tunggu-tunggu segala macam. Ya enak orang tersebut itu bisa mengatakan, ya saya Imam Mahdi cepet. Toh Imam Mahdi yang sebenarnya di dalam riwayat ini, Imam Mahdi itu nggak begitu bos. Jadi Imam Mahdi ketika kita datang, dia bilang enggak. Dari Mekah lari lagi ke Madinah, dari Madinah lari lagi ke Mekah, hingga proses itu sebanyak berapa kali? Hingga 3 kali. Sehingga pas 3 kali ternyata Imam Mahdi sudah balik ke Mekah lagi dan dikejar ke Mekah. Imam Mahdi lagi duduk di mana? Lagi berada di samping Ka'bah, yaitu di antara rukun. Rukun itu adalah, orang sebagian berpendapat itu adalah Hajar Aswad. Kemudian dan di antara Hajar Aswad di sebelah Ka'bah nih, dan di antara makamnya Ibrahim. Jadi di tengah-tengahnya itu Imam Mahdi lagi duduk atau lagi tawaf. Sebagian ada melihatnya lagi berdiri segala macam. Iktibar hal-hal seperti itu bukanlah menjadi kita ingin mengatakan itu perbedaan pendapat, bukan. Jadi intinya adalah Imam Mahdi berada di antara rukun dan makamnya Ibrahim. Di saat itu 7 ulama ini berbicara seperti ini kepada Imam Mahdi. Wahai Imam Mahdi, tidakkah engkau melihat kondisi umat manusia hari ini? Bukan umat mukmin. Jadi di sini mereka berkata bahwa tidakkah engkau melihat kondisi umat manusia hari ini? Engkau menanggung dosa-dosa kami jika engkau tidak mau kami baiat. Imam Mahdi diam, kemudian mengikuti, dia minta seraya mengangkat tangan. Jadi diminta angkat tangan untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Jadi sebagian ulama berpendapat ini ada proses Imam Mahdi sedikit terpaksa. Mau dibaiat orang-orang 7 ulama besar ini kepada Imam Mahdi. Imam Mahdi itu merasa sedikit terpaksa. Wallahu a'lam bagaimana lebih jelas, karena itu perkara hati dan perkara rahasia Allah. Yang jelas pada saat itu setelah 7 ulama mengatakan seperti itu, Imam Mahdi baru berhenti dan mau dibaiat oleh 7 orang ulama ini di antara makam dan rukun yang berada di Baitullah, atau prosesnya benar-benar di Masjidil Haram. Nah, di riwayat lain, kemudian lantas ia dibaiat oleh sejumlah orangnya yang seperti pengikut perang Badar, atau 313 orang. Dan ini menjadi lanjutan bahwa ini diriwayatkan oleh beberapa orang ulama, yang diantaranya diriwayatkan oleh An-Nu'aim Al-Hakim At-Tabrani dalam Al-Awthah dari Ummu Salamah, bahwa peristiwa ini itu diriwayatkan oleh beberapa ulama melalui jalur siapa? Yaitu Ummu Salamah. Bahwasanya Imam Mahdi terjadi proses kucing-kucingan, kurang lebih bolak-balik sebanyak 3 kali, dan pada proses terakhir barulah bisa 7 ulama tersebut untuk berbaiat kepada Imam Mahdi. Lantas, bagaimana proses ini sebenarnya? Setelah proses pembaiatan, apakah seperti itu dengan mudahnya? Berapa orang lebih detailnya? Jadi di sini diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, yubaya'u li rajulin ma bainar rukni wal maqam wa la yastahillal baitah illa ahluhu fa iza stahalluhu fala yus'alu an halakatil arab thumma ta'til habasyah fayuharribunahu kharaban la ya'muru ba'dahu abadan wa humul ladzi yastakhrijuna kanzah. Seseorang akan dibaiat di antara rukun dan makam, dan tidaklah menghalalkan Baitullah ini kecuali orang-orang yang menghuninya. Maka jika mereka telah menghalalkannya, jangan kamu tanyakan kehancuran bangsa Arab. Setelah itu akan muncul orang-orang Habasyah yang akan merobohkan Baitullah sehingga tidak bisa dimakmurkan lagi setelahnya selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang mengeluarkan harta kekayaan yang tersimpan di dalamnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 7569 dan 8001, kemudian 8265. Menurut Al-Hakim di dalam hadisnya 8522, Ibnu Hibban di nomor 6953, Ibnu Katsir di dalam An-Nihaya fil Fitan wal Malahim, Syekh Ahmad Syakir di dalam Talik atas
atas Musnad Ahmad bab 15 halaman 35 dan mengatakan silsilah al-hadis as-sahihah ini sahih. Akan ada seorang pemuda yang akan dibaiat di antara makam dan rukun. Ibnu Hibban menjelaskan bahwa di dalam kitab sahihnya ini adalah tempat baiatnya Imam Mahdi, itu sudah pas dan tidak ada perdebatan lagi. Dan Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa yang dimaksud orang yang dibaiat di antara rukun dan makam tersebut adalah Imam Mahdi, sebagaimana yang ditulis di dalam At-Tazkirah fi Ahwal al-Mauta wa Umur al-Akhirah halaman 643. Jadi Imam Mahdi ini dibaiat di tempat antara makam dan rukun di sebelah Baitullah. Berapa orang yang jumlah saat itu membaiat Imam Mahdi? Kurang lebih para ulama sudah berpendapat bahwa jumlahnya sama dengan pasukan perang Badar, yaitu 313 orang. Ada kesesuaian nih tentang bagaimana perang pertama baginda Rasul Muhammad SAW di era kenabian, yaitu perang Badar, dengan jumlah sahabat kurang lebih 313 orang, dan nanti Imam Mahdi juga dibaiat dengan jumlah orang yang sama. Maka bagaimana tentang kesolehan mereka, tentang bagaimana keyakinan dan keimanan mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini ulama sudah bersependapat bahwa orang yang berbaiat pada saat itu kepada Imam Mahdi sama keyakinannya dengan para sahabat yang ikut melaksanakan perang Badar di era kenabian sebagai perang pertama kali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perang Imam Mahdi ini nanti itu sama halnya dengan perangnya baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi perang pertama yang merubah sejarah peradaban manusia. Baginda Rasul mengubah sejarah peradaban dunia dari era jahiliyah. Dari era jahiliyah yang bagaimana? Tentang bagaimana kebutaan kita terhadap melihat Sang Pencipta. Tentang bagaimana kita berpendapat sesama kita. Tentang bagaimana kita menghargai kaum perempuan. Tentang bagaimana kita melihat tujuan akhir hidup ini seperti apa. Sama dengan prosesnya Imam Mahdi. Yaitu bagaimana Imam Mahdi ingin merubah dan mengembalikan. Nah, bedanya adalah kalau baginda Rasul itu adalah tentang merubah. Langkah pertamanya adalah step awal untuk merubah dari era jahiliyah ini. Nah, sementara Imam Mahdi adalah mengembalikan sebagaimana yang sudah dituntun oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Kita sudah kepada era yang terang benderang. Kemudian kita masuk ke proses jahiliyah, ada penyembahan Lata dan Uzza sebagaimana Siti Aisyah itu sudah meriwayatkan. Sebagian proses-proses sebelumnya sudah menjelaskan bahwa huru-hara akhir zaman sudah luar biasa. Tentang bagaimananya khilaf manusia, bahkan kita sudah sampai ke tingkat kesyirikan menyembah Dajjal atau Masih Dajjal. Dan itu dikembalikan oleh Imam Mahdi dengan cara apa? Setelah orang-orang berbaiat kurang lebih pada saat itu yang keimanannya sama seperti keimanannya para sahabat yang mengikuti perang Badar, dan saat itu pula menjadi tonggak awal Imam Mahdi untuk mengembalikan peradaban umat manusia sebagaimana peradaban yang dipimpin oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Hakim juga meriwayatkan di dalam Al-Mustadrak dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yubay'u li rajulin min ummati bainar rukni wal maqam, qa'iddati ahli Badrin fayatihi asabul Iraq wa abdalul Syam fayatihim jaisyun minasyam hatta iza kanu bil bayda'i khusipa bihim thumma yasiru ilaih rajulun min Quraisy ahwaluhu kalbun fayahzimuhumullah qala wa kana yuqalu innal khaiba yawma idin man khaba min ghanimatin kalb." Seorang dari umatku akan dibaiat di antara rukun dan makam oleh orang-orang berjumlah sama dengan sahabat yang ikut perang Badar. Tokoh masyarakat dari Syam dan orang-orang yang mulia dari Irak itu berdatangan untuk berbaiat kepadanya. Maka sebuah pasukan dari Syam dikirim pula untuk memerangi Imam Mahdi.
atau memeranginya. Namun, tatkala pasukan tersebut sampai di daerah Baidha atau kita kenal dengan sebutan Madinah, tiba-tiba seluruh pasukan tersebut ditenggelamkan ke dalam perut bumi. Setelah itu, seorang laki-laki dari suku Quraisy yang mempunyai paman dari pihak ibu dari suku Kalb datang untuk memeranginya. Namun Allah mengalahkan mereka. Sungguh merugilah pada hari itu orang yang tidak menyaksikan harta rampasan perang Kalb. Harta rampasan dari perang Kalb. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3737, Al-Hakim nomor 8446 dan Ibnu Hibban nomor 6881. Hadis ini dinyatakan sahih oleh Al-Haythami, Asy-Syaukani dan Ahmad Syakir tentang apabila kaum Muhajirin dan Ansor dalam perang Badar hanyalah sekelompok kecil manusia yang bisa dikatakan pada saat itu belum memiliki peralatan khusus, alias ya kalau kita kembalikan pada proses Mekah saat ini, kita kan nggak mungkin datang ke Ka'bah itu membawa peralatan atau peralatan tempur, nggak mungkin. Kita membawa senjata, kita memang kita mau ngapain? Mau ngebom Ka'bah, udah bisa pasti ditangkap. Nah, pada saat itu kurang lebih sama. Jadi bedanya zaman Rasul kan memang pada saat itu belum ada peralatan yang begitu canggih atau peralatan yang mumpuni lah. Nah, pada saat kita berbaiat nanti kepada Imam Mahdi, itu sama hal kejadiannya. Yakni, di saat itu kita tidak membawa atau sedang tidak mempunyai lah peralatan yang mumpuni dalam bertempur. Setelah berbaiat ke Imam Mahdi, ada suku dari Kalb juga yang mengatakan ingin memerangi Imam Mahdi. Kan ada dari Syam tadi yang bergerak, yang sudah ditenggelamkan di Baidha atau di Madinah sebagaimana part sebelumnya sudah kita jelaskan. Nah, ada juga orang yang lain yang ingin memerangi Imam Mahdi. Namun 313 ini juga mempersiapkan peperangan tersebut. Dan walhasil kita menang melawan suku ini dan menjadi proses pergerakan selanjutnya. Jadi bagaimana proses ini? Di dalam kitab sahihnya Imam Muslim meriwayatkan juga bahwa sebuah hadis dari Ummul Mukmin Hafsah binti Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saya'udzu bihadzal bait ya'nil Ka'bah qaumun laysat lahum mana'ah wala 'adadun wala 'uddah yub'atsu ilaihim jaisyun hatta idza kanu bi baida minal ard khusifa bihim." Akan berlindung di Baitullah atau Ka'bah ini sekelompok orang yang tidak memiliki mana'ah. Jumlah dan pembekalan mereka dikejar oleh satu pasukan. Ketika mereka sampai di Baidha, pasukan itu ditelan bumi. Hadis riwayat Muslim dalam kitab Al-Fitan nomor 2882. Imam As-Suyuti menjelaskan bahwa tidak memiliki mana'ah ini adalah tidak ada yang menjaga dan membela mereka. Alias dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dan Al-Murtada Az-Zubaidi menjelaskan bahwa kelompok yang membela ini adalah orang yang tidak ingin bergabung atau tidak ingin memberikan sumbangsi kepada 313 orang ini. Walhasil 313 orang ini menurut baginda Rasul Muhammad SAW, dia menjelaskan pada hadis terakhir tadi bahwa berperangnya 313 orang ini dalam kondisi yang memang seadanya. Sebagaimana perang Badar dengan keyakinan iman, kekuatan tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang dipimpin langsung oleh Imam Mahdi menjadi senjata utama mereka dalam melaksanakan peperangan. Di samping Allah mengirimkan bala bantuan dan tentaranya agar dimenangkan peperangan tersebut. Walhasil peperangan tetap menjadi kepemilikan dari Imam Mahdi beserta pasukan. Pasukan lain itu sudah ditenggelamkan oleh Allah hingga pasukan ini bergerak menuju tempat yang nanti akan kita bahas pada part-part sebelumnya. Dan pada akhirnya kesempatan ini saya ingin mengatakan dan mengajak kepada kawan-kawanku sekalian bahwa setelah kita mempelajari proses-proses sebelumnya, part-part yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa Imam Mahdi kita sampai di proses pembaiatannya. Setelah dibaiat, Imam Mahdi memiliki jumlah pasukan yang kurang lebih sama seperti perang Badar. Mungkin kalau kita berbicara perang Badar atau pasukan 313 ini, ada sekelompok orang yang sudah menamai kelompoknya seperti itu, yaitu dari pasukannya Taliban yang untuk menguasai Afghanistan hari ini. Apakah beliau termasuk? Nanti wallahu alam. Tetapi ada beberapa pencirian mengatakan mereka termasuk. Tapi
Di sini saya tidak ingin menjelaskan tentang bagaimana itu termasuk atau tidaknya. Yang terpenting adalah saya ingin mengajak seluruh umat mukmin dimanapun antum berada, umat Islam dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita sudah mengetahui tentang bagaimana pembaiatan Imam Mahdi tersebut tidaklah mudah atau tidak langsung mengatakan ya saya Imam Mahdi. Tidak demikian kawan. Jadi Imam Mahdi tersebut pun ketika sudah 7 ulama menemuinya, dia tetap mengatakan bukan saya. Dia pergi ke Madinah. Bolak-balik hingga proses 3 kali sampai ulama itu benar-benar kekeh mengatakan kamu nggak ngelihat kondisi umat manusia hari ini. Dan setelah perbincangan seperti itu, barulah Imam Mahdi mau dibaiat. Berarti apa? Orang yang benar-benar Imam Mahdi itu bukan tentang orang yang langsung mengakui dirinya Imam Mahdi, tetapi adalah orang yang benar-benar sudah masuk kepada kategori dan pencirian hingga akhirnya proses dibaiat pun nanti Imam Mahdi tidak serta-merta mengatakan dirinya Imam Mahdi. Apakah pasukan itu dari 313 di fase pertama ini termasuk kita? Wallahu alam. Semoga kita tergabung kepada orang-orang yang selalu berada di barisan Imam Mahdi. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah. Kepada Allah saya mohon ampun dan kepada manusia saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahumma fiq ila qamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.